puisi. Saya hanya mengapresiasi kalian sudah hebat, kalian sudah memegahkan panggung semegah ini, kalian sudah berekspresi seturut kemampuan kalian. Terima kasih kepada pendamping, pelatih, kepada guru-guru semua sudah mengambil bagian di FSM. Baik, selanjutnya saya serahkan ke senior saya. Untuk persiapan namang dari adik-adik Lumbentawan. Baik, selamat malam semuanya. Saya sangat bahagia melihat penampilan dari setiap utusan, setiap kelompok, komunitas. Semuanya begitu bagus. Apalagi anak-anak dengan semangatnya memberi apresiasi dengan tubuh, mengikuti irama musik dengan gembira. Seni semacam bertumbuh subur di tanah Adonara, dan itu satu apresiasi khusus dari saya, sehingga kedepannya mungkin semakin subur, semakin bertambah banyak, sehingga apa yang kita punya tidak akan pernah hilang. Baik, hanya itu saja apresiasi dari saya. Saya kembalikan mic. Baik, ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Pertama, puisi. Ada yang mengeluh begini, kami di kampung kami itu bacanya lain. Saya bilang begini, kita harus baca apa yang tertulis. Seandainya di Adonara kita bawakan puisi bahasa daerah, dialek Solor, apakah kita mengubah untuk sesuaikan dengan di sini? Makanya bacalah sesuai apa yang ditulis. Adik-adik yang puisi, ada satu salah ucap yang seragam. Hampir semua pembawa puisi ini belebebelen. Itu pandemi, itulah bahasa daerahnya, belebebele. Dia yang terbesar dari sekian ragam wabah. Saya memahami adik-adik yang membawa puisi kekurangan atau kurang kaya dalam diksi bahasa Lama Holot. Hedung, kita sudah pasang aturan masalah waktu dan jumlah orang, ikatannya, pesertanya siapa, sudah diberi juga bahwa yang hedung adalah laki-laki. Hedung adalah laki-laki. Tapi di antara peserta minta maaf, ada yang dari beberapa peserta itu ada tenaga hedung campuran. Dan karena dilombakan, kita butuh bagaimana harus ada kreasi baru. Karena hedung seluruh Adonara ini ya itu. Tapi bagaimana orang bergaya saat masuk di dalam arena dan bagaimana keluar harus ditata baik. Nike, Soka, Enen. Keluh pesan untuk Enena perlu dijaga. Kita harus mendasarkan diri kepada semacam pepatah tua-tua ya. Kau beka Enena ngokoi wa. Bagaimana burung jalan menggerakkan kakinya berpindah di dahan dan susah untuk dilihat, dan itu harus lentur dan gemulai
Jangan paksakan pinggul untuk beraksi kalau itu tidak diminta. Nege adalah tarian kehormatan perempuan dalam menyambut tamu atau meriah-rayakan sesuatu pesta lewotana. Hanya itu. Terima kasih. Malam baik untuk kita semua. Malam baik. Ya, saya hanya mau bilang bahwa saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Luar biasa ya. Dengan panggung ini, adik-adik kita yang masih kecil, para remaja diajak untuk kembali untuk mengenal lebih dekat budaya kita. Kita bangga dengan pakaian adat kita. Dan sangat luar biasa ya untuk fashion show, tampilannya begitu memukau dan kita bisa menjadi bangga dengan event apa saja kita menggunakan atau memakai baju adat kita dan tentunya dimodifikasi sedemikian rupa untuk bisa mengikuti zaman tetapi tidak menghilangkan jati diri kita sebagai orang Adonara. Untuk itu juga kita patut berterima kasih untuk Bunda kita Veronica Buluboli yang mana sudah menggelar acara ini sudah yang kedua kali ya, kedua ya, luar biasa dan semoga kedepannya dan seterusnya acara ini bisa dilaksanakan sehingga anak-anak kita, generasi kita semakin mencintai budaya kita Lama Holot. Terima kasih. Saya sengaja memegang dua mic ya. Kebetulan dikasih dua mic. Nah baik, saya langsung saja ya. Saya dengan Pak John dan Ibu Rin Bali itu menjadi juri di lomba teater dan monolog. Nah, sebenarnya karena lomba ini berangkat dari penggalian budaya ya, sebenarnya tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Karena yang paling penting adalah kita semua bangga, percaya diri, menggali dan menyajikan apa yang kita punyai. Nilainya di situ sebenarnya. Luar biasa dari event itu di situ. Dan dengan lomba dengan festival ini sebenarnya yang paling penting adalah ruang silaturahmi, ruang belajar, ruang dialog. Jadi satu melihat yang lain Di sana ada proses. Oh, mereka garap begini tampak lebih baik. Oh, kalau bikin begini menarik. Nah sebenarnya ini ruang untuk tumbuh bersama, hadir bersama dan bergembira bersama. Jadi tidak ada yang lebih baik. Nah, karena dalam konteks ini ada penjurian, maka sebenarnya yang kami lihat itu adalah pengemasannya, perwujudannya, atau juga bagaimana itu dibawakan. Tentu kami melihat bagian-bagiannya dalam bingkai keseluruhan, sekaligus kami lihat keseluruhan dalam bagian-bagian itu. Plus minusnya kami lihat dengan sangat cermat, kemudian kami menetapkan dan memutuskan juara 1, 2 dan seterusnya. Misalnya dalam monolog ada penampil yang balada Sumara itu secara pertunjukan dia sangat bagus untuk penampilan sebuah monolog. Namun itu naskah yang ditulis oleh orang lain di luar budaya kita. Beda dengan misalnya penampil perempuan baja. Itu penampilan tidak terlalu memikat secara pertunjukan, tapi penggalian kultur dan penghadirannya dalam garapan ini memiliki nilai yang juga kita apresiasi. Nah, contohnya seperti itu saja. Lalu misalkan dalam beberapa garapan teater itu sebenarnya bagaimana komunikasinya sampai, bagaimana bisa memikat penonton, bagaimana bisa menggedor. Persoalannya bukan pada pengindah-indahan
pembagus-bagusan, tampak wow dan keren. Bisa juga dia tampil sangat sederhana, apa adanya, tapi dia menyentuh. Itulah, ada kesederhanaan itu juga menyentuh. Dia juga bisa menjadi bahasa dramatik yang kuat. Misalnya pada bapak-bapak mama kita dari Honi Hamai, itu naskahnya sederhana, ceritanya sederhana, tapi dibawakan dengan aturan dan itu sampai, itu menghibur. Nah, hal-hal ini yang kemudian kami lihat dalam garapan kita. Ada monolog yang hanya sekedar bercerita, tapi materinya menarik, ya. Materinya menarik. Dia belum sampai pada penghidupan karakter, ya. Kompleksitas penghadiran bisnis acting dari aktor, ya, itu. Nah, tapi ini semua kami lihat dan yang paling penting saya kira adalah kita bergembira dan merayakan semua ini sebagai bagian dari kebersamaan kita, bagian dari identitas dan bagian dari penegasan diri kita sebagai orang lama Holod yang tumbuh dalam belajar bersama, ya. Jadi ini saya pikir menarik sekali. Ada garapan yang ada orang tua terlibat, ada anak-anak, ada remaja dari sekolah, ada upaya menemukan kekuatan musikalitas sastra lisan kita yang dibawa dalam teks, ada penghadiran cerita rakyat, mitologi yang kemudian diperkuat dengan nyanyian-nyanyian, ada kisah-kisah melankolis masa lalu yang kemudian coba dicari bentuknya, lalu dibawakan oleh anak-anak remaja, misalkan dari Pancamarga. Itu menarik sebenarnya, itu kekayaan kita semua yang kita coba temukan, kita coba angkat dalam festival kali ini, terutama untuk teater dan monolog. Jika yang terbaik, kita semua adalah terbaik karena kita coba membawakan dan menghadirkan apa yang maksimal dari kita. Persoalan juara 1-2 itu persoalan kami hanya melihat bagaimana itu dikemas dan dibawakan, dipresentasikan. Nah, itu saja dulu mungkin 1-2 catatan saya. Terima kasih. Baik, saya yang terakhir. Saya minta saya yang terakhir karena memang saya punya mata lomba juga berhentinya terakhir. Mereka yang lain semua itu satu kali jalan free. Saya ada sekian babak. Karena itu saya minta saya yang terakhir. Mungkin Bapak Ibu merasa biasa. Saya pribadi merasa ini luar biasa. Khusus dalam mata lomba yang kami wasiti, mata lomba ini agak luar biasa saya bilang. Pertama karena mengambil lagu-lagu zaman tidak enak punya, lagu-lagu yang lahir kebanyakan yang hadir belum lahir, lagu-lagu yang hampir terlupakan oleh kita semua, juga mungkin oleh yang berstatus mama dari saya. Lagu-lagu itu lahir di era 70-an seperti Dulo Bokeruku Dulo. Saya masih SD, saya dengar orang nyanyi. Emak-emak sayang di antara 70-an dan 80-an, kemungkinan 70-an. Balenagi juga, yang agak tenar Balenagi. Ya, tetapi lagu-lagu yang terlupakan seperti Remapia dan masih banyak harus kita cari, kita gali dan kita lestarikan. Dan itu Sinarian sudah buat di sini. Kita sudah berusaha untuk membuat sesuatu yang mau tidak mau harus kita toleh ke belakang. Dan itu terlahir pada lagu-lagu yang dikompetisikan. Judul-judul yang mungkin asing di telinga, tapi yang telah membuat kita merasa terharu. Bahkan ada yang menangis. Dibawakan dengan syair yang sederhana. Penciptanya siapa, banyak yang tidak tahu. Nah, nanti tanyakan pada Pak David. Ya. Kita tidak mengumumkan dari awalnya, kita tidak mengumumkan bahwa akan ada babak sekian. Tetapi justru serunya, dan karena begitu banyaknya peserta di mata lomba ini, maka kami memutuskan untuk adanya dua babak lagi. Setelah babak penyisian,
ada babak semifinal, dan lalu 1 minggu lagi babak final. Dan ini, justru di babak final ini, kalau mau jujur semua kita harus mengakui bahwa hasil tidak lebih baik daripada babak sebelumnya. Tampilan mereka semuanya pada bingung, ragu-ragu, lupa lirik, lupa intonasi, juga berpikir bagaimana improvisasi, akhirnya banyak yang keluar dari real. Ini banyak yang mungkin berpikir, kenapa baru diberi 1 minggu untuk materi lagu baru, kenapa tidak lagu lama? Penyisian dan semifinal lagunya Penny Masandai wajib tetap Penny Masandai. Penyisian dan semifinal. Tetapi ketika habis semifinal kami mengumumkan lagu untuk ke final adalah lagu berbeda, lagu wajibnya, dan berbeda, satu lagu pilihan mengambil lagu pilihan yang lama, satu memudahkan para peserta. Tidak boleh menggerutu adik-adik sekalian atau mungkin keluarga yang mendukung, tidak boleh, karena ini namanya adalah kompetisi, dan kalau kompetisi artinya kita siap untuk bersaing, betapapun dekat waktunya kita siap untuk tampil terbaik, menyaingi yang lain. Itu tantangan buat kita yang sudah mendaftar menjadi peserta lomba, dan itu pun sudah dibuat oleh teman-teman kita, adik-adik kita, tetapi hasilnya belum maksimal, karena saya yakin mereka juga mengatakan kami tampil tidak lebih baik daripada tampilan-tampilan yang kemarin, yang lalu. Tetapi pada dasarnya potensi mereka semua yang tampil, apalagi finalis, 5 orang finalis dari remaja dan 5 orang finalis dari dewasa, itu mereka adalah orang-orang terbaik dari yang baik. Bukan berarti yang tidak masuk final tidak baik, hanya karena kuotanya untuk masuk final 5, dan juga juaranya cuma sampai 4, maka 5 harus berusaha untuk supaya ada di dalam 4. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, para pencinta seni dan juga para peserta yang kami kasihi, bahwa Anda semua adalah telah menjadi yang terbaik. Pertanyaan, mengapa bisa jadi juara? Baik Anda yang juara maupun mereka yang mendukung Anda ataupun orang lain yang melihat Anda. Mengapa Anda yang harus jadi juara? Sebentar, begitu. Pertanyaan mengapa Anda menjadi juara, jawabnya memang karena Anda adalah terbaik dari yang baik. Terbaik dari yang baik itu dilihat dari kriteria. Kriteria itu pertama materi suara, kedua teknik, ketiga penjiwaan, keempat perform, penampilan. Dan itu punya sub-sub. Kami telah berusaha supaya adil di dalam memberikan penilaian. Saya yang berdiri, saya sendiri, 2 teman, 1 sebentar sakit di Kupang, tetapi 1 ada kendala tidak datang. Dan walaupun ketika Anda melihat saya sendiri di situ, tetapi sebenarnya kami bertiga sedang menilai. Jadi penilaian kami, saya di jarak dekat, mereka di jarak jauh. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, para peserta, jangan berpikir bahwa kemungkinan ada faktor lain dalam pemberian rankingan juara. Tidak, sama sekali tidak. Kalian semua telah memberikan yang terbaik, dan kami berusaha maksimal untuk juga menilai yang terbaik. Kalaupun ada yang merasa bahwa itu tidak adil, itu pandangan pribadi. Jadi kami tetap berusaha untuk menyamakan persepsi, menampilkan siapa yang terbaik, siapa yang pertama, siapa yang kedua, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dan tentu saya ingatkan, semua mereka yang tampil terakhir adalah semua yang punya kekurangan yang hampir sama. Lupa lirik, diam, 1 kalimat lagu diam. Ada yang kalimatnya terbalik, mengulang kalimat yang sama, bingung, tidak tahu. Game-game misalnya, ada banyak yang salah lirik, padahal lagunya enak, biasa. Emas sayang, sama. Ina, Simon Terry, banyak yang salah. Tetapi dari semua yang salah juga tidak mungkin tidak ada yang juara, kan? Harus ada yang juara. Artinya yang mungkin kesalahannya lebih kurang karena semuanya bersalah, atau semuanya baik, tidak ada yang lebih baik, tetapi yang kira-kira baiknya lebih banyaknya mana, berdasarkan kriteria. Karena itu jangan heran
Ada yang bernyanyi mungkin hampir tidak bersalah, dan bernyanyinya santai-santai saja. Kelihatannya seperti bernyanyilah tanpa menunjukkan bahwa ini adalah panggung kompetisi, panggung persaingan. Itu persoalannya. Sehingga sebentar ada yang salah ketahuan oleh kita semua, tapi mengapa bisa jadi juara? Mengapa? Karena faktor lain yang membuat mereka harus menjadi yang teratas. Demikian Bapak Ibu, sehingga kita tidak salah menilai para penilai. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Lestarikan terus budaya bangsa dan kita tetap mencintai seni dan budaya kita. Salam art. Selamat malam. Iya, para dewan juri silakan kembali ke tempat masing-masing.